Yang saya taati, yang saya hormati, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Ridho Yahya beserta stafnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu asmanya, tetapi tidak mengurangi rasa taklim dan hormat saya. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya dipesan bahwasanya disuruh singkat, jangan lama-lama, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Saya kira tadi sampai kasar Pak Wali, makanya saya bawa kitab. Berhubung 10 menit kitabnya tidak saya buka. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, Rasulullah SAW pernah menyampaikan inna dunya daruman tadarullah wa marun malalah. Dunia kata Rasulullah itu adalah desanya orang yang tidak punya desa, kotanya orang yang tidak punya kota, tempat tinggalnya orang yang tidak punya tempat tinggal. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena ternyata kita itu aslinya bukan penduduk sini, Pak. Kita itu kan ikut mbah kita, karena mbah kita dulu dimutasi sama Allah. Makanya kita sebagai anak cucunya ya ikut tinggal di sini. Siapa? Nabi Adam alaihi salam dan nenek kita Siti Hawa dimutasi oleh Allah. Makanya anak cucunya juga ikut tinggal di sini. Tapi aslinya kita bukan penduduk sini. Makanya kita di sini di tempat tinggal, sebenarnya kita bukan tempat tinggalnya di sini kata Rasulullah. Makanya dunia ini tempat tinggalnya orang yang tidak punya tempat tinggal, desanya orang yang tidak punya desa, kotanya orang yang tidak punya kota, negerinya orang yang tidak punya negeri. Tapi ada kabar, Pak. Ini kabar yang cukup membahagiakan, cukup menenangkan bagi kita semua. Kira-kira bapak-bapak sudah tahu kabarnya belum, Pak? Kan bingung, Pak, ya, ditanya kabar apa kira-kira. Kabarnya, Pak, ini dapat kabar bocoran dari Rasulullah bahwasanya kita nanti akan semuanya akan dikembalikan lagi ke surga. Amin. Amin. Ini bocoran dari Rasulullah. Buktinya apa? Di dalam hadis sahih Rasulullah pun kullu ummati, setiap umatku yang kulur jannah akan dimasukkan lagi ke surga, akan dikembalikan lagi ke surga, akan dibalikan lagi ke surga. Illa man aba, kecuali yang tidak bisa balik, kecuali yang tidak mau pulang, kecuali yang tidak mau kembali, kata Rasulullah. Maka bingung para sahabat saat itu, loh Rasul, memangnya ada orang yang tidak mau pulang ke surga? Memangnya ada orang yang tidak mau ditempatkan lagi ke surga? Loh ada. Siapa mereka? Man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang taat terhadap syariat yang aku ajarkan, maka itulah yang disebut dengan akan balik lagi ke surga. Wa man asaba, dan barang siapa yang tidak taat, yang maksiat, yang ingkar terhadap apa yang aku ajarkan, faqad aba, itulah yang tidak galak masuk surga, itulah yang tidak mau balik lagi ke surga. Maka ini bocoran dari Rasulullah. Ternyata kita yang nanti akan dikembalikan lagi ke surga. Tapi pertanyaannya, baliknya kapan kita tidak tahu. Apakah langsung balik atau transit dulu? Transit di mana? Ya transit yang setiap kali kita ada zikir setelah sholat maktubah, setelah kita sholat fardu, kita doa agar kita semua tidak transit di neraka. Doanya apa? Detailnya apa? Allahumma ajirna minannar. Allahumma ajirna minannar dibaca 7 kali, yaitu gampangnya mengartikan ya mudah-mudahan ya Allah kita tidak transit dulu langsung ke surga. Ya Allah mudah-mudahan kita nggak ada yang transit, kan seperti itu. Allahumma ajirna minannar, Allahumma ajirna minannar. Kita biasa baca itu setelah sholat fardu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dunia itu malalah. Dunia ini hartanya bagi orang yang tidak punya harta, Pak. Bahkan mohon maaf, dunia ini juga disebut sebagai tempat gantian. Semua yang ada di dunia ini gantian.
kita ada saat ini karena menggantikan orang dulu. Nanti kita juga gak ada lagi, tinggal cerita akan digantikan orang yang sekarang belum ada, yang dinamakan dengan masa depan. Semua yang ada di dunia ini adalah tempatnya gantian, dan semua yang kita lakukan gantian. Bapak-bapak saat ini lagi berkebun, punya kebun karet, punya kebun balang, dikelola. Suatu saat bapak-bapak gak ada, digantikan sama anak turunnya. Yang sekarang bangun rumah, nempatin rumah dari orang tua, nempatin rumah dari neneknya, nanti juga digantikan sama siapa? Anak cucu kita untuk gantian nempatin rumah. Bahkan mohon maaf Pak Wali, yang namanya jabatan juga gantian. Yang sekarang jadi orang nomor 1 di negeri ini Pak Presiden, itu ya jadi presiden karena menggantikan presiden yang dulu, dan pasti akan digantikan dengan presiden yang akan datang. Gubernur saat ini itu jadi gubernur menggantikan gubernur yang dulu, dan pasti akan digantikan gubernur yang akan datang. Apa ya, mungkin Pak Wali kota Banyuwangi itu misalkan. Amin. Amin. Ini aminin lebih dari 40 orang Pak ini. Jadi ingat saya kalau benar-benar jadi kalau ya, karena semua ini memang gantian. Semua pasti akan berganti. Semuanya, bahkan mohon maaf Pak, bahkan ada istri pun gantian, ada yang menggantikan temannya dewek, ya ada. Makanya kalau kata kiai saya, mending punya istri jangan cantik-cantik banget Pak. Kalau punya istri terlalu cantik bikin sakit hati. Iya, begitu kita sakit parah, teman itu sudah nungguin Pak. Bukan doain kita sembuh, tapi mudah-mudahan cepat mati. Karena kita akan mau digantikan sama teman kita. Berhubung istri kita cantik, coba kalau jelek awet Pak, gak ada yang mau. Yang nama cantik itu kan ada awet 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, mentok hilang cantiknya, hilang ayunya. Tetapi kalau jelek dari pertama kali nikah sampai mati awet jeleknya. Bahkan kadang jelek awet. Makanya lebih awet, lebih aman itu punya istri yang tidak terlalu cantik, agar tidak bikin sakit hati. Teman pura-pura menghibur, teman pura-pura nulung Pak. Jadi tidak apa-apa, suami kamu mati, kalau perlu apa-apa ada kakak bilang-bilang aja. Kayaknya nulung Pak, tapi mentung Pak. Di dalam hati tunggu lagi masa idah selesai, kamu akan jatuh ujukanku. Nah, gitu dalam hati mah gitu Pak. Makanya bapak-bapak rahimahullah, seperti halnya yang disampaikan bahwasanya kita ada di bulan Ramadan ini sebagai ibrah, memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan setelah keluar dari bulan Ramadan, kita juga tetap baik perilakunya seperti halnya saat kita berada di bulan Ramadan. Ada dulu kisah ini masyhur Pak. Kisah ini masyhur di kalangan pesantren, di kalangan para santri, di kalangan para pencari ilmu. Kisah ini masyhur. Ada dulu seorang pembunuh, dulu ada seorang pembantai, dulu ada seorang yang jahat, preman, datang kepada seorang kiai, datang kepada seorang alim ulama. Kemudian orang ini mengatakan, ya kiai, wahai syekh, saya ini seorang pembunuh, saya preman, saya pernah membunuh 100 orang, saya pernah membantai 100 orang. Tapi saat ini di hadapan saya ingin tobat. Saya ingin menjadikan diri saya ini lebih baik daripada masa lalu saya. Saya ingin belajar Islam, saya ingin belajar syariat, saya ingin tahu ilmu Islam, ajari saya, benerin saya, nasihati saya. Ini kata orang tersebut. Yang membantai, yang membunuh, preman lah. Sepreman-premannya orang membunuh kan gak ada yang sampai bunuh 100 orang ya. Tapi ini luar biasa, preman sudah bunuh 100 orang, datang ke kiai, pengen tobat, pengen masa depan lebih baik, pengen belajar Islam. Begitu sampai ke kiai, minta dinasehati, minta diperbaiki akhlaknya, minta diajari tentang Islam, justru kiainya bilang gini Pak, intolik ilal abdi kata wa kata. Kamu kalau pengen jadi baik, jangan di sini, pergi kamu dari sini. Kamu kan jadi pembegal, kamu jadi pembantai, kamu jadi pembunuh, ini kan juga bully. Kamu pergi ke Taliban, kamu pergi ke Korea ini,
kamu pergi ke lahat. Ini kata kiainya seperti itu. Malah justru disuruh pergi, Pak. Padahal ke situ niatnya untuk minta dinasihati, ke situ minta untuk dibimbing agar jadi baik. Justru malah ketika datang disuruh pergi dari situ. Pergi aja kamu ke lahat sana, ke Muara sana. Disuruh pergi. Padahal Rasulullah mengatakan wa idza istansahaka famsahu. Kalau ada sahabatmu, kalau ada temanmu, kalau ada tetanggamu, kalau ada keluargamu datang minta nasihat, maka nasihatin. Berikan nasihat. Kalau kamu bisa mengajarkan agama Islam, ajarin. Kalau kamu bisa mengajarkan bagaimana cara wudu, ajarin cara wudu. Kalau kamu bisa baca Al-Quran, ajarin alif baca. Itu ajaran Rasulullah. Wa idza istansahaka famsahu. Tetapi kenapa kiai ini kemudian menyuruh orang ini pergi? Apakah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Tapi kalau kita kemudian terus dikaji ternyata ini tidak sama sekali bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa saya ini? Kenapa kiai ini orang ini pergi? Karena ternyata fa'inna biha unasun ya'budullaha. Ternyata di tempat yang kiai ini tunjukkan, yang syekh ini tunjukkan, banyak sekali orang yang beribadah kepada Allah, banyak penghafal Al-Quran, banyak orang taat kepada Allah, banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang baik. Makanya orang ini disuruh pergi ke tempat yang banyak orang baik. Makanya orang ini disuruh pergi ke tempat yang orang penghafal Al-Quran di sana. Kalau kamu sudah sampai sana, kata kiai, kalau kamu sudah sampai tempat yang saya tunjukkan, fa'budullaha ma'ahum, maka kamu ibadahlah bersama mereka. Kalau kamu lagi bersama orang-orang yang hafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran bersama ahlinya. Kalau kamu lagi orang-orang yang ahli zikir, maka kamu belajar zikir, lafaz-lafaz zikir bersama orang-orang ahli zikir. Kalau kamu lagi bersama orang-orang yang sedekahnya luar biasa, yang dermawannya luar biasa, kamu belajar ikhlas untuk bersedekah. Ketika kamu lagi bersama orang-orang yang selalu menahan lapar untuk berpuasa sunnah, kamu belajar untuk berpuasa sunnah menahan lapar. Ini yang ingin ditunjukkan, yang diajarkan oleh kiai yang didatangi tersebut, agar orang ini pergi ke tempat di mana banyak sekali orang-orang beribadah kepada Allah, banyak sekali orang-orang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sudah sampai sana beribadah bersama mereka, wala taji ilal ardi, jangan kamu balik, jangan lagi kamu kembali ke desa kampung halaman lagi, jangan. Kalau desa kampung halaman itu hanya akan menimbulkan kesengsaraan, kecelakaan dunia maupun akhirat. Kalau kamu balik lagi ke kampung halaman hanya untuk jadi begal lagi, untuk jadi pembunuh lagi, untuk jadi penjahat lagi, jangan pernah kamu balik. Wala tarji ila qadhi fa inna abika sau. Jangan balik lagi. Kalau kamu balik lagi bermaksiat, tetap di sana aja. Apa ibro? Apa nasihat? Apa pembelajaran yang bisa diambil dari kitab dari kisah yang masyhur ini, Pak? Bahwasanya ketika kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, masih bisa bernafas, maka paling tidak kalau kita itu bacaan Al-Quran belum lancar, bacaan Al-Quran kita belum fasih, kita senang ketika kumpul bersama orang-orang ahli Quran yang bacaannya bagus, yang bacaannya fasih. Kalau kita belum taat beribadah, belum rajin puasa Senin Kamis, belum rajin sholat jamaah di masjid, paling tidak kita senang kalau kumpul dengan orang-orang ahli ibadah, senang aja di rumah. Itu keinginan orang alim, guru-guru kita. Bahwasanya ketika kita belum benar-benar menjadi ahli ibadah yang baik, paling tidak kita senang ketika kumpul seperti ini dengan ahli ibadah yang baik. Karena Rasulullah mengatakan al-wadu ma'aman ahabba. Rasulullah mengatakan kelak di akhirat orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang mencintai di dunia. Al-wadu ma'aman ahabba. Kalau kita senang kumpul dengan orang-orang baik, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Kalau kita senang kumpul dengan orang yang tidak baik, ya kebalikannya nanti di akhirat juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Saya rasa sudah 10 menit Pak Wali. Iya. Nanti
Monggo silakan kalau ada yang mau nambahin atau kurang jelas masalah bulan